Indomaret kembali menggelar donor darah rutin setiap 3 bulan sekali. Ini menjadi kolaborasi antara Indomaret dan Palang Merah Indonesia, PMI. Agenda tersebut berlokasi di gedung TC Office Indomaret Cabang Makassar pada Senin 20 Juli. Pihak Indomaret, Mario Hendrawan, menyampaikan jika kegiatan donor darah yang diselenggarakan memiliki sistem yang cepat dengan pelayanan yang baik. Target sendiri mungkin 3 bulan lagi nanti yang ikut untuk donor darah dapat lebih banyak lagi, terangnya. Ia juga menyebut, target lainnya dapat ditingkatkan lewat stall bed untuk kasur donor sehingga dari sebelumnya berjumlah 4 orang dapat menjadi 8 orang. Harapannya sendiri agar acara donor darah seperti ini dapat terus bertambah ramai, para peserta juga antusias, jelasnya. Staf PMI UDD PMI Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, Rahmat Hidayat, mengungkapkan kegiatan donor darah di Indomaret telah melampaui target 50 kantong. Antusiasmenya amat tinggi, jadi dari puluhan peserta sudah lampaui target awal kantong darah berupa 50, imbunnya. Rahmat menuturkan, dengan hasil yang didapatkan diharapkan mampu membantu sesama. Mudah-mudahan agenda ini bisa dirutinkan 3 atau 4 bulan kemudian dapat dilakukan kembali. Mengingat Sulsel memiliki kebutuhan darah yang cukup tinggi, jelasnya. Dengan Indomaret yang melakukan kegiatan donor darah ini, maka kami dari pihak UDD amat terbantu, tuturnya. Tim Resmob Satreskrim Polres Bantaeng berhasil membongkar komplotan pelaku spesialis pencurian emas yang kerap meresahkan warga di Kabupaten Bantaeng. Dalam operasi penggerebekan pada Senin 20 Juli sekitar pukul 2 WITA, petugas meringkus 4 terduga pelaku utama beserta seorang penadah barang hasil kejahatan. Operasi penangkapan dipimpin langsung oleh Dantim Resmob Aibda Sabil bersama personel Satintelkam Polres Bantaeng. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan intensif dari 2 laporan polisi, LP, yakni tertanggal 23 Juni 2025 dan 18 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawang Amin, mengonfirmasi penangkapan 4 terduga pelaku utama berinisial AF, 20, AH, 19, MT, 18, dan MF, 25, serta seorang penadah berinisial HJ, 60, warga Kecamatan Bisapu, Bantaeng. Seluruh terduga pelaku berhasil diamankan setelah tim melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan mereka di wilayah Kabupaten Bulukumba, ujar AKP Gunawang Amin melalui keterangan resminya pada Selasa 21 Juli. Berdasarkan data kepolisian, komplotan ini tercatat membobol 2 kediaman saat Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Juli. Pergantian kepemimpinan ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di seluruh Indonesia. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Sudaryono. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, ucap Sudaryono saat mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Presiden. Usai pengambilan sumpah,
Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda dimulainya masa tugasnya memimpin Badan Gizi Nasional. Pemerintah berharap kepemimpinan baru di BGN mampu mempercepat sekaligus memperkuat implementasi program. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi, SRT, 3 Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Pajayang, Sudiang Raya, Kota Makassar, Rabu 15 Juli. Sebanyak 270 calon peserta didik dari 15 kabupaten kota di Sulsel, 3 jenjang mulai SD, SMP dan SMA, menjadi langkah awal untuk memulai perjalanan pendidikan di tahun ajaran 2026-2027. MPLS ini juga turut dihadiri Sekjen Kemensos RI, Robben Riko secara virtual, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, jajaran Pemkot Makassar hingga para satuan kerja SRT 3 Sulsel. Andi Sudirman mengatakan kehadiran sekolah rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program Astacita dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI.